Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar para pecinta sinetron Ketika Cinta Memanggilmu? Jumpa lagi bersama dengan Mimin ya. Seperti biasa, Mimin akan membagikan informasi-informasi terbaru mengenai alur dari cerita sinetron Ketika Cinta Memanggilmu, yang tentunya semakin hari akan semakin seru, semakin greget, dan membuat kita semua penasaran. Di video kali ini, Mimin akan menceritakan tentang ulasan dari alur cerita sinetron Ketika Cinta Memanggilmu untuk episode tanggal 31 Januari 2025. Dan di sini, Mimin juga akan membagikan poin-poin penting dan juga pelajaran yang bisa kita ambil dari episode tersebut. Nah, kira-kira pelajaran apa saja ya yang bisa kita ambil dari episode tersebut? Tonton video ini sampai dengan selesai ya. Di awal episode kita diperlihatkan bagaimana Amira yang terlihat bersedih ya kawan-kawan setelah dirinya merasa hidup sendiri di rumah Bastian Rahadian. Apalagi orang-orang di sana benar-benar sangat menyebalkan. Sementara itu di sisi lain, Adam ternyata sedang live streaming ya kawan-kawan dari sisa-sisa waktu yang luang. Adam saat itu membebaskan para penontonnya untuk menanyakan berbagai macam hal, namun ada salah satu penonton yang menanyakan tentang wanita yang sering Adam ceritakan. Dan saat itu Adam mengatakan bahwa dirinya kemarin baru saja bertemu dengan wanita itu, dan wanita itu memang masih terjebak dalam hubungan yang toksik bersama dengan om-om gadun tersebut. Ya, sementara itu di sisi lain, Pak Kusno sedang bimbang ya kawan-kawan. Di satu sisi nyawanya terancam apabila dirinya tidak bisa mencari informasi tentang Amira. Namun di sisi lain, jika Amira dicelakai oleh Lian Bagaskara karena informasi dari Kusno, maka uang Kusno pun akan raib ya kawan-kawan, karena pasti perjanjian antara Kusno dengan Bella akan berakhir ya kawan-kawan. Lalu kemudian adegan pun berganti, di mana saat itu di pagi harinya Galang terlihat sudah bersiap-siap ya kawan-kawan untuk berangkat interview ke kantor Aksa Rahardian. Dan di sana Galang diwanti-wanti oleh Lian Bagaskara untuk tidak baper dalam situasi apapun nantinya. Sementara itu di sisi lain, Aksa saat itu mencari Amira di dapur, namun ternyata tidak ada. Jumi mengatakan bahwa Amira sudah pergi dari tadi pagi. Bahkan di meja makan pun Pak Bastian sempat menanyakan tentang Amira, dan ketika mengetahui bahwa Amira pergi sendiri, Bastian pun sengaja memancing reaksi Aksa ya kawan-kawan dengan menakut-nakuti Aksa. Dan benar saja, Aksa saat itu sampai menggebrak meja ya kawan-kawan dan menyuruh Bastian untuk diam, karena Aksa benar-benar khawatir dengan cerita-cerita yang Bastian ceritakan kepada Aksa. Bahkan saat itu Aksa pun langsung memutuskan untuk segera pergi ke kantor demi untuk memastikan bagaimana kondisi Amira. Ya, namun sesampainya Aksa di kantor, Aksa malah justru melihat Amira sedang pelukan dengan seseorang ya kawan-kawan, dan orang itu adalah orang baru. Karena memang sebelumnya Amira hampir saja terjatuh, untung saja diselamatkan oleh Yuda ya kawan-kawan. Galang kini berubah nama menjadi Arya Yuda. Saat itu ketika Aksa mengetahui bahwa Yuda itu adalah supir yang direkrut oleh Pak Agus untuk mendampingi atau menjaga Amira, Aksa pun akhirnya menguji Galang ya kawan-kawan, seberapa tangkas dan juga cepatnya Galang untuk bereaksi ketika ada bahaya. Ya, saat itu Galang benar-benar memenuhi ekspektasi Aksa, namun tiba-tiba Bastian datang ya kawan-kawan, di mana Bastian saat itu menguji Galang. Bastian menyuruh Galang untuk membawa mobil dan memutari perusahaan tersebut dalam waktu kurang dari 30 menit ya kawan-kawan. Dan ketika Galang menerima tantangan dari Bastian, ternyata di dalam mobil tersebut ada sebuah bom ya kawan-kawan, yang membuat
Galang akhirnya tidak bisa berhenti, karena ketika Galang berhenti, bom itu akan meledak. Oleh karena hal itu, Galang akhirnya memutuskan untuk meledakkan mobil tersebut di dalam danau. Nah, sebelum lanjut di video kali ini, Mimin sarankan agar teman-teman menekan tombol subscribe dan juga nyalakan lonceng notifikasinya, agar teman-teman semua tidak ketinggalan informasi-informasi terbaru dari alur cerita sinetron Ketika Cinta Memanggilmu. Setiap hari, Mimin akan membagikan informasi-informasi penting dan juga terbaru dari sinetron Ketika Cinta Memanggilmu. Dan Mimin juga menyarankan agar teman-teman menonton video ini sampai dengan selesai, agar tidak terjadi kesalahpahaman di antara kita. Sementara itu, di sisi lain, saat itu, manajer Adam tiba-tiba datang ke kantor ya kawan-kawan untuk memberikan berkas-berkas dan juga schedule untuk syuting besok ya kawan-kawan. Namun dirinya hanya memberikan berkas-berkas tersebut ke bagian resepsionis ya kawan-kawan, sehingga hal itu pun akhirnya dilihat oleh Reno, dan Reno pun memberitahukan semua ini kepada Zora dan juga Hilda ya kawan-kawan, sehingga membuat mereka akan menyusun rencana untuk menghancurkan acara tersebut, karena Reno dan juga Hilda tentunya tidak mau jika Aksa semakin dipuja-puja karena ide-ide brilian dalam memajukan perusahaan Bastian Rahardian. Sementara itu, di sisi lain, Bella ternyata sedang meminta pijit kepada Jumi dan juga Ijah, namun tiba-tiba Hilda datang ke sana untuk mengompor-ngompori Bella ya kawan-kawan, dan ternyata Bella termakan oleh hasutan Hilda, sehingga Bella pun pergi ke kantor untuk memastikan Aksa dan juga Amira. Namun ternyata Zora sudah memberikan pelicin di lantai atau di tangga ya kawan-kawan, agar Bella terjatuh dan mengalami keguguran. Namun ketika Bella terjatuh, ternyata tidak terjadi apa-apa kepada Bella. Bahkan Bella lebih khawatir dengan pakaian dan juga rambutnya daripada dengan kandungannya. Oleh karena hal itu, Zora dan juga Hilda merasa ada sesuatu yang aneh dalam kehamilan Bella, atau jangan-jangan Bella ini memang benar-benar hamil bohongan ya kawan-kawan. Namun tak lama setelah itu, Reno memvideo call mereka, dan Reno saat itu memberitahukan tentang schedule dan juga hal-hal yang akan dilakukan pada saat syuting. Bella yang mendengar semua itu, Bella pun jadi berpikir jangan-jangan memang Hilda dan juga Zora ingin mencelakai Amira. Oleh karena hal itu, Bella ingin menjadi pahlawan untuk Amira nantinya, agar Bella menjadi viral dan dikenal oleh semua orang sebagai orang yang baik ya kawan-kawan. Wah, benar-benar episode yang cukup seru ya, cukup asik dan juga sedikit menegangkan. Ya, pelajaran yang bisa kita ambil dari episode tersebut yaitu agar kita bisa lebih jeli dalam menerima seseorang ya kawan-kawan, karena siapa tahu orang itu berniat jahat kepada kita. Seperti Aksa itu orang baik sebenarnya, hanya saja Aksa memiliki keluarga yang sangat jahat-jahat, sehingga semua orang beranggapan bahwa Aksa juga jahat, dan Galang berniat untuk membalas dendam kepada Aksa. Ya, balas dendam itu tidak baik ya kawan-kawan. Jika sampai nanti Galang berhasil membalas dendam kepada Aksa dan anak Aksa tahu, anak Aksa juga pasti akan balas dendam kepada Galang, dan itu akan menimbulkan suatu rantai ya kawan-kawan, karena dendam akan melahirkan rantai kebencian. Nah, kira-kira apakah nantinya di episode yang akan datang Galang dan juga Aksa bisa berdamai dan mereka bisa menjaga Amira bersama-sama? Nah, makanya nih jangan sampai ketinggalan untuk terus saksikan sinetron Ketika Cinta Memanggilmu yang akan tayang setiap hari pukul 18.20 hanya di SCTV. Nah, Mimin rasa cukup sampai di sini. Mimin membagikan informasi-informasi terbaru mengenai dari alur cerita sinetron Ketika Cinta Memanggilmu. Terima kasih juga untuk teman-teman semua yang telah menonton video ini sampai dengan selesai ya. Ambil sisi positifnya dan juga tinggalkan sisi negatifnya, karena cerita ini hanyalah fiktif belaka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.